Assalamualaikum pemirsa semua, jumpa lagi dengan saya di sini Ismalita Army Story. Pemirsa, hari ini kita akan ziarah ke kota Taif ya. Tempat-tempat yang akan kita kunjungi nanti adalah Masjid Abbas, Pasar Buah, Rose Factory, Museum Al-Saref. Sebelum kembali ke Mekah, kita akan mengambil mikot dahulu di Qorn Manazil untuk pelaksanaan umrah yang berikutnya ya. Pemirsa, setelah menempuh perjalanan lebih kurang 2 jam dari kota Mekah, saat ini kita sudah berada di kota Taif, letaknya di lereng pegunungan Sarawat. Udara di sini sejuk. Setiap musim panas, pemerintahan Saudi pindah dari panasnya Riyadh ke Taif. Kota ini juga merupakan pusat area agrikultur yang terkenal akan anggur dan madunya. Tidak hanya anggur, berbagai jenis buah-buahan seperti kurma, delima, dan lain-lain dihasilkan oleh daerah yang subur ini. Demikian juga dengan sayur mayur dan bunga-bungaan. Taif, kota indah yang menyimpan sejarah awal syiar Islam. Di kota inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali mendapat tantangan, cemoohan, pengusiran, bahkan sempat dilempari batu oleh kabilah Thaqif, yaitu kabilah yang terbesar di kota Taif pada masa itu. Sejarah tersebut terjadi pada waktu 3 tahun sebelum hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan ke Taif untuk berdakwah. Perjalanan ini dilakukan tak lama setelah wafatnya sang istri Khadijah serta sang paman sekaligus pelindung utama beliau, yaitu Abu Thalib. Wafatnya kedua sosok yang disegani itu membuat kaum Quraisy semakin berani menentang dan mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengantisipasi kekejaman kaum kafir Quraisy kala itu, akhirnya secara diam-diam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan syiar dengan berjalan kaki ke Taif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Taif selama 10 hari untuk berdakwah sekaligus meminta perlindungan. Namun ternyata penduduk kota itu melakukan penolakan dan memperlakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kasar. Bahkan mereka melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu hingga kakinya terluka. Tindakan brutal ini membuat sahabat Rasulullah Zaid bin Haritsah ikut turun tangan membela dan melindungi beliau. Namun kepala sang sahabat juga terluka akibat lemparan batu. Nah, dalam keadaan seperti inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari kota Taif. Dalam perjalanan pulang, beliau menjumpai suatu tempat yang dirasa aman dari kejahatan orang-orang Taif. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedihnya doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Jibril datang dan memberi salam kepada beliau dan berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang terjadi dalam pembicaraanmu dengan kaummu, dan Allah mendengar jawaban mereka terhadapmu. Dan Dia telah mengutus satu malaikat yang bertugas mengurusi gunung-gunung kepadamu untuk melaksanakan apa saja perintah yang diinginkan olehmu. Setelah malaikat itu datang dan memberi salam kepada Rasulullah, ia berkata, apa yang engkau perintahkan akan saya lakukan. Jika engkau suka, saya sanggup membenturkan kedua gunung di samping kota ini bertubrukan, sehingga akan mengakibatkan siapa saja yang tinggal di antara keduanya mati tertindih. Kalau tidak, apa saja hukuman yang engkau inginkan, ya saya siap melaksanakannya, kata malaikat kepada Rasulullah. Mendengar pernyataan malaikat penunggu gunung itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, tidak usah, aku malah berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memunculkan dari kalangan mereka sendiri seseorang yang akan menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Betapa mulianya hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah disakiti namun masih saja berdoa untuk kebaikan mereka. Selain kisah penganiayaan yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa awal dakwah Islam, di Taif juga terjadi pertempuran dahsyat pasca perang Hunain.
Pertempuran Hunain adalah pertempuran antara pihak Rasulullah dan para sahabatnya dengan kaum Badui pada tahun 630 Masehi atau 8 Hijriah. Dalam pertempuran itu, pasukan muslimin berhasil meraih kemenangan telak. Namun, sebagian orang-orang Badui dari suku Thaqif memilih tidak menyerah, tapi melarikan diri ke Taif. Di kota inilah mereka menutup pintu-pintu gerbang kota dan membuat sejumlah persiapan untuk perang. Setelah perang Hunain reda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Taif. Setelah mendekati tembok benteng kota, maksudnya tembok benteng kota Taif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pasukan kaum muslimin untuk mendirikan markas. Namun di tempat ini beberapa orang dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena panah, sehingga Rasulullah memindahkan markasnya ke masjid agar jauh dari benteng Taif. Baru setelah itu pasukan muslimin mengepung benteng selama lebih dari 20 malam. Akhirnya pertempuran pun terjadi dengan sangat sengit. Kaum Thaqif menggunakan berbagai cara untuk melakukan perlawanan. Meskipun akhirnya pasukan muslimin berhasil menguasai kota Taif, jumlah korban di pihak pasukan muslimin pun cukup besar. Jumlah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang gugur sebagai syuhada di perang Taif ada 12 orang. Mereka terdiri atas 7 orang dari kaum Muhajirin, 4 orang dari kaum Ansar, dan seorang lagi dari Bani Laits. Nah, pemirsa, di depan kita ini tampak pintu gerbang menuju Masjid dan Perpustakaan Abdullah bin Abbas, atau disebut juga dengan Al-Abbas Door atau Grave of Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas adalah sepupu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anak dari Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemirsa, di depan Masjid Abdullah bin Abbas ini banyak pedagang yang berjualan. Seperti yang terlihat pada gambar ini. Banyak sekali ya pemirsa. Di sini masjid untuk wanita itu berdampingan dengan masjid untuk pria. Jadi tidak satu ya masjidnya. Nah pemirsa, kita selanjutnya ke Museum Al-Sarif ya. Saat ini kita sudah berada di Museum Al-Sarif. Ini museum yang menyimpan benda-benda purbakala yang pernah ada di negara Arab. Nah, banyak senjata-senjata zaman dulu ya, bermacam-macam senjatanya. Juga ada pisau, pedang, arit. Ini persenjataan kaum laki-laki pada zaman dahulu. Ada juga alat memanah. Nah, ada juga meriamnya kecil ya. Pistolnya itu mirip pistol film James Bond ya pemirsa. Zaman kita kecil-kecil dulu itu film yang sangat terkenal. Ruang duduk pria ya.
sangat khas itu, gambar-gambar dindingnya dan hiasan dindingnya didominasi oleh pistol dan senjata-senjata ya. Atap atau langit-langitnya tadi itu terbuat dari kayu ya, jadi teringat dengan rumah nenek kita zaman dulu juga begitu, langit-langitnya dari kayu, dindingnya juga dari kayu, jadi mirip. Ruang duduk wanita ya. Wanita zaman dahulu. Didominasi dengan hasil-hasil karya kerajinan tangan ya. Dengan barang-barang yang ada di tempat nenek-nenek kita zaman dulu ya, masa kita kecil-kecil dulu, persis seperti ini. Entah berapa ratus tahun lah ini umurnya ya, sampai sudah kaku begitu kulitnya.
bangku keramik. Ini kelihatannya sudah mulai modern ya, keramiknya cantik. Berbagai tas berburu dan mengembara yang terbuat dari kulit itu pemirsa, aduh kuat sekali kulitnya ya, walaupun sudah lubang-lubang. Sepertinya ini umurnya sudah 1000 tahun barangkali ya. Modern peralatannya, sudah mulai ada ukiran-ukiran. Ini piring kayu. Bermacam-macam alat giling, dari yang kuno sekali sampai yang sudah mulai modern ya. Ada juga batu, jam yang pakai alarm kering kalau bunyi. Strongkeng ya, zaman saya kecil di rumah kami masih pakai strongkeng. Jam 10 malam saatnya tidur itu lampu strongkengnya dimatikan. Di negeri Arab. Nah, ini sudah mulai menggunakan obat-obatan ini ya, pabrikan. Penyulingan untuk bahan aroma parfum.
pemirsa, sebentar lagi kita selesai ya menjelajahi museum. Selanjutnya kita akan ke tempat pembuatan parfum ya. Nah pemirsa, kita sudah sampai di tempat pembuatan parfum. Ini tempat penyulingan ekstrak bunga mawar. Nah banyak ya tempat penyulingan ekstrak bunganya. Ini sebagai bahan dasar untuk aroma minyak wangi. Ini galerinya. Parfum yang mereka jual di sini banyak, bukan hanya untuk parfum yang kita pakai di badan, tapi juga untuk gorden, untuk sajadah, untuk ruangan ya. Ini taman di sekitar pabrik, cantik ya. Ada kafenya juga, jadi kalau kita capek berjalan-jalan, kita bisa duduk di kafenya. Ini di sekitar pabrik. Berikutnya kita akan mengunjungi pasar buah Taif ya. Latar belakang foto ini adalah pintu gerbang menuju pasar buah Taif. Nah ini pemirsa, lihatlah buahnya begitu segar-segar sekali. Beginilah pasar buah di Taif itu. Pemirsa, kita sudah sampai di Korn Manazil. Di sini kita akan mengambil mikot. Setelah itu perjalanan dilanjutkan kembali ke Masjidil Haram untuk mengerjakan umrah yang berikutnya ya. Korn Manazil. Nah pemirsa, saat ini kita berada di lantai 2 Masjidil Haram. Lantai ini dipakai untuk tawaf bagi jemaah yang menggunakan kursi roda atau jemaah yang tawaf bersama keluarga yang tidak ingin berdesak-desakan ya. Karena di sini tempatnya agak lapang, bukan agak lapang sekali pun karena lebar ya.
Itu ayah sudah kelihatan. Ayah, umrah kali ini ayah dibantu dengan kursi roda ya. Hai ayah. Hai. Baiklah pemirsa, itu tadi pengalaman perjalanan saya hari ini. Semoga menginspirasi. Oh iya, untuk pemirsa yang baru bergabung dengan saya, jangan lupa tekan subscribe-nya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Bye-bye.